Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sore hari yang cerah ini, alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali materi qawaid fiqhiyah, kaidah-kaidah yang sangat kita butuhkan untuk mengetahui hukum fikih dari masalah-masalah yang kita ingin mengetahui hukumnya, baik itu masalah ibadah atau masalah hukum asal suatu adat ataupun kebiasaan, yang kita berharap semoga dengan kaidah-kaidah ini membantu kita di dalam memahami suatu permasalahan fikih. Pada pertemuan kemarin telah kita bahas tentang darurah, kaidah yang berkaitan dengan darurat, yang mana seseorang itu boleh melakukan sesuatu yang haram dalam kondisi darurat. Namun batasannya adalah dia boleh melakukan sesuatu yang haram tersebut sesuai dengan kadar daruratnya, sehingga ketika sudah hilang darurahnya maka tidak boleh melampaui batas dalam mengerjakan sesuatu yang haram tersebut. Di semua hal yang terlarang ketika dalam kondisi darurat, maka cukup sekedar apa yang menjadi kebutuhan darurat. Terus kaidah berikutnya, kemarin kita telah membahas bahwasannya hukum itu dikembalikan kepada hal yang yakin, mengacu pada hal yang yakin, sehingga keraguan tidaklah bisa menghilangkan hal yang yakin. Dan dari situ al-yakinu la yazulu bisyak, ya, akan banyak permasalahan fikih yang bisa kita pahami sehingga tidak ragu-ragu. Dan terakhir kemarin kita sampai pada pembahasan wal aslu fi miyahina at-taharah, bahwasanya asal dalam air dan juga bumi, pakaian, batu-batuan adalah suci. Kita lanjutkan, sekarang kita masuk pada kaidah yang ke-20. Ya. Kaidah yang ke-20, tafadhal kita baca, Mas Prasetyo. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aslu fil abda'i wal luhumi wal nafsi wal amwali wal maqsumi tahrimuha hatta yaqin al-hillu fafham hadaka Allah ma yumalu. Yani anna al-asla fi hadhihi al-asya'i at-tahrimu hatta natayaqqana al-hilla. Wal aslu fil abda'il at-tahrimu wal abda'u wat'un nisa'i fala yahillu illa biyaqinil halli imma binikahin sahihin aw malakin yamini kadzalika al-luhumi. Al aslu fiha al aslu fiha at-tahrimu hatta yatayaqqana al-hilla. Walihada idza tama'a fi dhabihati sababani mubihun wa muharrimun
gullibat tahrimu fala yahillu madhubuhu wal masidu walau ramahu aw dhabahahu bi alatin masmumatin aw ramahu fawaqa'a fi ma'in aw wada'ahu syai'un yaqtulu mislahu ghaliban fala yahillu. Iya. Syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Kita masuk pada kaidah yang ke-20. Itu kaidah wal aslu fil abda'i wal luhumi wan nafsi wal amwali lil maksumi. Hukum asal fil abda. Abda itu jamak dari bud'un. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Kan gitu ya. Al-bud' ya. Wal aslu fil abda. Abda itu jamak dari bud'un. Fa fi bud'i ahadikum shadaqah. Asal dalam apa? Abda adalah kemaluan. Jamak dari bud'un. Wal luhumi jam'u al-lahm. Ya. Hukum asal dari kemaluan dan daging. Lahm kan daging. Maksudnya adalah sembelihan. Wan nafsi dan nyawa seseorang. Wal amwali dan harta orang lain. Wan nafsi wal amwal. Lil maksumi maksudnya adalah apa? Nyawa orang dan harta milik orang yang maksum, yang terjaga, yang terpelihara harta dan darahnya. Jadi asal dalam kemaluan, sembelihan, nyawa, harta orang yang maksum, yang terpelihara, nggak boleh ditumpahkan, itu orang Islam, adalah apa? Tahrimuha. Hukum asalnya adalah apa? Haram. Assalamualaikum warahmatullahi. Hukum asalnya adalah haram. Jadi hukum kemaluan asalnya haram. Hukum daging juga maksudnya sembelihan, ya, dan juga nyawa orang, harta milik orang lain adalah tahrimuha. Hukum asalnya adalah haram. Hatta yaji al-hillu, sampai datang bukti kalau itu halal. Sampai datang bukti bahwasanya itu halal. Fafham hadakallahu ma yumallu. Maka apa? Pahamilah, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu, ma yumallu, apa yang diimlal, ya, apa yang didiktekan, apa yang didikte. Didikte itu diapakan? Kalau nulis kan didikte ya. Nah. Berarti dikte itu bahasa apa? Iya. Mayumallu. Karena ada yang mengganti dengan mayahillu gitu. Sehingga ada yang berpendapat ya bagusnya mayahillu gitu. Iya.
Kita lihat syarahnya. Yakni annal asla fi hadhil asya'i at-tahrimu. Yaitu apa? Bahwasanya asal dalam hal-hal ini, hadhil asya', hal-hal ini semua adalah at-tahrimu, haram. Hatta natayaqqanal khilla, sampai kita yakin akan kehalalannya. Fal aslu fil abda'i at-tahrimu, maka asal dalam kemaluan adalah haram. Wal abda'u wat'un nisa, dan yang dimaksud dengan abda' ya adalah apa? Wat'un nisa, menyetubuhi perempuan. Wat'un nisa. Jadi abda' di sini maknanya adalah berhubungan, bukan maknanya akad nikah, gitu ya. Karena hukum asal dari nikah itu apa? Mubah, boleh menikah pada siapa saja. Sampai apa? Sampai terbukti bahasanya wanita tersebut tidak halal dinikahi. Al-muharramatu minan nisa. Fala yakhillu illa biyaqinil khilli, maka tidak halal sampai dengan apa? Yakin akan kehalalannya. Nah, dengan apa ya ikhwah halalnya? Imma binikahin sahihin, itu dengan nikah yang sahih, jangan sampai nikah yang fasid, yang rusak, yang nikahnya tidak sah, la yasih. Ini cara penghalalannya. Au milki yaminin, atau dengan apa? Budak. Wa kadzalikal luhumu al aslu fiha at-tahrimu hatta yatayaqqanal khil. Assalamualaikum warahmatullahi. Demikian pula apa? Daging hukum asalnya adalah haram sampai yakin akan apa? Kehalalannya. Apa maksudnya? Nah, maksudnya adalah walihada idajtama'a fi dzabihati sababani. Oleh karena itu, apabila terkumpul pada hewan sembelihan dua sebab, itu apabila terkumpul dua sebab pada hewan sembelihan, mubihun, ada sebab yang membolehkan atau menghalalkan, wa muharrimun, dan ada sebab yang mengharamkan, maka apa? Ghulibat tahrimu, maka lebih dikedepankan apa? Dimenangkan yang sisi yang mengharamkan. Fala yakhil matbuhu wal masidu, maka tidak halallah hewan yang disembelih dan diburu. Falau romahu au dabahahu bi'alatin masmumah, itu seandainya melemparnya atau menyembelihnya bi'alatin masmumah, dengan alat yang beracun, dengan alat yang apa ikhwah? Beracun. Dengan alat yang beracun. Au romahu fawaqa'a fi ma'in, atau apa? Atau berhasil melempar atau memanah tapi jatuh ke dalam air. Karena kan nggak tahu ini meninggalnya karena panah atau karena air. Awati'ahu syai'un yaqtulu mislahu ghaliban fala yahillu, atau apa ikhwah? Atau mungkin
diinjak oleh sesuatu yang dapat mematikannya, maka seperti ini dagingnya tidak halal. Nah, perlu kita pahami di sini bahasanya kalau hukum asal daging kan secara asal mubah ya. Kita bertanya kok di sini kok malah haram gitu, ya kan? Sebenarnya hukum asal daging itu adalah mubah. Namun apa? Contoh-contoh yang dibawakan penulis itu hukumnya adalah apa? Haram, sebagaimana yang beliau katakan. Seperti contohnya ketika seseorang menyembelih dengan pisau yang beracun, maka dia tidak tahu apakah yang membuat mati ayam ini apakah pisau ataukah apa? Racunnya tersebut. Nah, di sini apa? Terkumpul dua faktor atau dua sebab yang menghalalkan dan yang mengharamkan. Nah, dalam kondisi terjadi keraguan seperti ini, maka sikap yang tepat adalah kembali ke hukum asal. Itu apa? Haram. Maksudnya adalah ini jika kondisinya meragukan apa? Terkumpul maksudnya jika khusus apa? Terkumpul dua apa? Mubih dan muharrim. Nah, dalam kondisi ini hukumnya asalnya adalah apa? Haram. Jadi kaidah ini beliau maksudkan adalah apabila terkumpul dua hal, yaitu yang menghalalkan dan yang mengharamkan, maka dimenangkan yang mana? Mengharamkan. Contoh lain, ada seseorang berburu dengan memanah, lalu hewan buruannya tersebut terpanah dan terjatuh ke dalam air. Maka dalam kondisi seperti ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, hewan buruan tersebut mati dengan anak panahnya, dan kemungkinan kedua apa? Mati karena tenggelam. Maka seperti ini hukumnya apa? Haram. Oleh karena itu perlu kita pahami agar tidak salah paham, kaidah yang dimaksud oleh mu'alif di sini al-aslu fil luhumi ini ya adalah at-tahrim. Al-aslu fil luhumi fahuwa at-tahrim. Asal dalam daging adalah haram. Maknanya adalah apa? Al-aslu fil luhumi indal istibah fahuwa at-tahrim. Jadi harus ada muqayyadnya, ada takyidnya, yaitu apa? Al-aslu fil luhumi indal istibah fahuwa at-tahrim. Hukum asal daging ketika terjadi apa? Keraguan-raguan. Ada faktor yang menghalalkan dan ada sebab yang mengharamkan. Sehingga kalau secara umum ya al-aslu fil lahmi apa? Al-aslu fil luhum mubah, al-khillu. Semua daging itu kan asalnya apa? Halal kan? Nah, ini penting sekali ya ikhwah. Nanti kalau asal dalam daging haram, waduh, nggak berani makan daging ini. Jadi perlu memahami dari sini yang dimaksud beliau di sini. Maka beliau langsung berikan contoh-contoh biar tidak salah paham. Dulu pas saya awal pertama belajar kitab ini, ketika dulu di Idadul kelas 3 itu juga bingung. Masa sih haram? Dan pada saat itu mudaris nggak menjelaskan gitu kan. Nah, kan bingung gitu. Ya. Gitu ya. Jadi maksudnya adalah indal istibah. Istibah itu maksudnya adalah terkumpul dua faktor. Ya, dua kemungkinan. Dan ini ya, dua kemungkinan ini harus real loh ya. Harus real, bro, harus nyata. Tidak boleh hanya sekedar praduga yang tidak punya dasar itu. Nah, ketika muncul istibah seperti ini, maka hukumnya apa? Haram.
Kan famanit taqas syubhati faqad istabro'a li dinihi wa irdi. Dan berkaitan dengan daging, terdapat kaidah fikih lainnya yang harus kita perhatikan. Itu kaidah apa? Kaidah bahwasannya hukum asal daging di pasar kaum muslimin adalah halal. Ini nanti untuk ragu-ragu nanti yang mau beli ayam ragu-ragu di pasar. Ya. Itu ya, hukum asal daging di pasar kaum muslimin adalah halal. Dan juga kaidah apa? Hukum asal daging yang disembelih oleh orang yang berhak untuk menyembelih adalah halal. Dan yang berhak menyembelih adalah siapa? Muslim dan ahli kitab. Sembelihan muslim dan ahli kitab apa? Halal. Sehingga daging yang kita dapat dari seorang muslim, ahli kitab, dagingnya apa? Halal. Iya, ahli kitab itu ya ahli kitab sekarang. Bukan ahli kitab pengikutnya Nabi Isa dulu. Emang ada yang berpendapat? Yang ada yang berpendapat ahli kitab kan boleh menikah ahli kitab ya. Memang ada yang berpendapat maksudnya adalah ahli kitab dulu, sebelum berubah kan itu. Padahal yang benar ya ahli kitab sekarang ini. Kalau kita baca tafsir surat Al-Maidah itu kan ya, itu ya ahli kitab zaman sekarang ini. Iya. Makanya boleh menikah dengan ahli kitab, boleh memakan sembelihannya. Jadi kalau menikah dengan wanita Nasrani boleh hukumnya? Boleh nggak? Boleh ya? Boleh. Tapi apa? Hati-hati gitu ya. Muslimah aja banyak ya. Tapi kalau muslimah sama Nasrani haram. Karena biasanya yang namanya apa muslimah itu biasanya kalah, istri itu kalah dengan suami kan gitu ya. Meskipun ada yang sebaliknya gitu kan. Nah, gitu. Ya. Ya. Jadi ya Pak, penjelasan ini adalah dimaksudkan gitu ya. Jangan sampai dengan kaidah yang ada di Naudhom, yang ada di bait mantumah tadi. Jangan sampai kaidah tadi justru malah menjadikan kita was-was itu. Was-was dengan hukum daging kan itu. Nah, jadi kaidah tersebut khusus indal istibah. Ketika terjadi kerancuan. Gitu ya, ada dua faktor dari dua sebab yang menghalalkan dan mengharamkan. Contoh yang lain apa? Ketika berburu anjing apa? Anjing yang berburu bukan berburu anjingnya gitu ya. Maksudnya berburu dengan menggunakan anjing pemburu. Dan Nabi menjelaskan ketika berburu menggunakan anjing pemburu dan dalam perburuan tersebut didapati anjing lain, anjing pemburu kita dan anjing lain, maka apa? Maka daging hewan buruan tersebut tidak boleh dimakan. Bisa jadi apa? Iya, anjing lain yang membunuh. Ya. Jadi anjing lain itu kan tidak terlatih itu loh. Jadi bukan kalbun mu'allam lagi. Dan juga anjing tersebut nggak diketahui melepaskannya baca bismillah nggak? Nah, kan gitu. Kalau melepasnya lu nggak baca bismillah nggak halal loh. Jadi ketika melepas harus baca apa? Bismillah. Sehingga dalam kondisi tersebut haram dimakan gitu ya. Karena ini yang nangkep siapa itu? Yang membunuh siapa gitu.
Yang penting ahli kitab. Yang penting dia ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, dan tidak perlu kita tanya. Pak, tadi kamu nyembelih baca nama Allah atau Yesus, Pak? Nggak boleh ya, nggak perlu tanya. Justru kalau kita tanya, kalau tahu dia menyembelih dengan nama Yesus, haram. Haram. Ya. Atau Yahudi menyembelih dengan menyebut nama Uzair, haram. Wa ma uhilla li ghairillah wa ma uhilla bihi li ghairillah. Jadi apa? Dan semua yang disembelih atas nama selain Allah kan haram. Makanya nggak perlu tanya gitu. Tapi kalau tanya ternyata oh jelas Yesus Pak gitu kan. Malah nggak jadi apa? Nggak jadi nggak jadi beli. Kadang gini muncul pertanyaan, kita sering dapat pertanyaan dari TKI yang kerja di Filipina atau di mana di Filipina, ada yang di Thailand, Korea, tentang daging. Ya kalau mayoritas negara tersebut Nasrani, secara asal halal. Tapi kalau mayoritas disebut adalah di negara tersebut Hindu atau Buddha, ya haram gitu. Kecuali kalau memang di situ ada label halalnya gitu. Ketika tanya ini Ustaz nggak ada label halal haramnya, nah, di mana antum? Di Filipina. Nah, Filipina itu mayoritas apa? Nasrani. Ya sudah. Nasrani ahli kitab. Ya. Ya memang benar. Ya kembali ke umuman ya. Sebenarnya kan di situ ketika ada daging, kita pun kan sebenarnya juga bisa merinci kan. Daging tersebut kan diimpor dari mana kan juga perlu. Ya. Diimpor dari mana? Ada label halalnya atau tidak? Nah, ketika kita mengetahui bahasanya daging tersebut adalah diimpor dari negara yang mayoritas gitu. Jadi di sini mayoritasnya dilihat dari aghlabiyah. Aghlabiyah itu ya mayoritas beragama apa. Meskipun realitanya banyak apa? Ya KTP. KTP-nya itu Nasrani, Kristen Ortodok atau Kristen Protestan. Namun apa? Ternyata enggak. Iya, enggak. Yang apa? Makanya gereja-gereja kan banyak yang apa? Sepi. Dibeli dijadikan masjid itu. Seperti kaum muslimin ya, yang maksudnya orang yang KTP-nya Islam tapi enggak percaya adanya Tuhan kan gitu. Ada enggak? Ya. Oh, enggak tahu sholat ya. Iya. Jadi ya ikhwah, inti dari ini tadi bahwasanya apa? Perzinahan adalah sesuatu yang diharamkan ya. Karena hukum asal hubungan biologis itu haram. Kan gitu. Menunjukkan apa? Ya Islam sangat menjaga kesucian wanita sehingga tidak bercampurnya apa? Nasab, ya tidak bercampurnya nasab. Sehingga Allah Ta'ala berfirman walladzina hum li furujihim hafidun. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya illa ala aswajihim aw ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali terhadap istri-istri mereka dan budak mereka yang mereka miliki. Budak ya, bukan budak-budak Malaysia. Nah, kalau budak-budak Malaysia itu apa? Anak kecil kan gitu. Budak-budak. Ya. Kemudian beliau melanjutkan
Wa kadzalika al-aslu fil ma'sumi wa huwal muslim awil mu'ahad. Demikian pula asal pada maksum. Asal apa? Maksum. Itu seorang yang maksum, yang terjaga, terpelihara darahnya. Dan yang terjaga darahnya ini bisa muslim atau orang kafir mu'ahad. Kafir apa? Mu'ahad. Apa itu kafir mu'ahad? Kafir mu'ahad adalah apa? Iya, perjanjian apa? Iya, perjanjian damai dengan kaum muslimin. Atau perjanjian damai, perjanjian dilindungi. Nanti masuk ke kafir dhimmi. Kan kafir ada 4 ya. Kafir harbi, kafir dhimmi, kafir mu'ahad, dan kafir musta'man, yang dijamin keamanannya. Tahrimu dammihi wa malihi wa irdihi fala tubahu illa bihaqqin. Maka apa? Adalah haram mengganggu darah, harta, dan kehormatannya. Oleh karena itu tidak boleh menumpahkannya atau mengambilnya kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Illa bihaqqin. Tidak boleh kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Fa idza zallal aslu, maka apabila hilang hukum asalnya, idza zalal aslu, apabila hilang hukum asalnya. Dari mana hilang hukum asalnya? Imma biriddatil muslim, atau apa? Hilang asalnya itu adalah karena murtadnya seorang muslim, au zinal muhsan, atau zinanya orang yang pernah menikah. Ini ya, jadi seorang muslim yang berzina dalam kondisi muhsan. Muhsan itu berarti pernah menikah. Au qatli nafsin, atau membunuh jiwa. Au naqdil mu'ahadil ahda, atau apa ihwa? Ada orang kafir mu'ahad yang apa? Melanggar perjanjian. Nah, seperti ini apa? Halla qatluhu, boleh membunuhnya. Jadi asal dalam darah itu kan apa? Haram ya, haram ditumpahkan, kecuali seorang yang murtad, zina muhsan. Berarti zina muhsan itu dosanya sangat besar sekali, membunuh jiwa atau melanggar perjanjian. Kafir mu'ahad yang melanggar perjanjian. Halla qatluhu, maka halal apa? Membunuhnya. Berarti kalau kita ketemu dengan orang yang sudah menikah berzina, maka kita tombak dari belakang. Gitu ya, Pak ya? Apakah seperti itu? Sangat tegas, tidak pandang bulu. Tidak pandang bulu ya. Tentunya yang membunuh ini adalah apa? Pihak-pihak yang berwenang, yang memiliki otoritas untuk apa? Melakukan tindakan ini ya, qisas, atau menegakkan hukuman had. Jangan sampai ada jamaahnya yang mengaku berzina, terus apa? Ditegakkan hukum rajam, yang menegakkan pemimpinnya sendiri gitu ya. Nah, itu kesalahan fatal. Baru kemarin lihat video apa? Pemenggalan
Pembenggalan apa? Kelapa. Kepala ya. Banyak. Berhari, setiap hari. Iya. Ternyata dia melihat dua-duanya. Jadi ada yang kelapa itu bisa apa? Bisa rapi banget loh. Ngubahnya rapi banget. Tapi sebenarnya lihat apa? Yang dipenggal pakai algojo ya, algojo yang tubuhnya besar, pedangnya panjang, besar tinggi, langsung ketika diayunkan langsung kepalanya gelinding ke tanah. Itu kan paling cepat matinya. Nah sekarang ada tawaran bunuh diri yang menurut anggapan mereka nggak menyakitkan. Tawaran seperti menghirup udara apa itu yang beracun terus nanti apa? Mati gitu kan ya, ada tawaran kan ya, ada nominalnya gitu. Kalau pengen apa? Pengen memesan itu. Iya udah order ya. Bayar. Hah? Bunuh diri bayar. Iya. Wow. Bisnis luar biasa. Jasa. Bisa. Kayak yang kemarin di Bengawan Solo kan. Loncat ya Pak? Iya. Udah ketemu ya? Kawang Sari. Oh ya. Sukoharjo. Terus loncat. Oh, oke. Iya, kita lanjutkan. Wa kadzalika idza janal insanu jinayatan tujibu qat'a adwin. Demikian pula jika seseorang jana itu adalah janal insanu jinayatan, seseorang melakukan tindak pidana, tindakan apa? Kriminal. Tindakan kriminal yang mengharuskan apa? Dipotong anggota badannya. Autujibu uqubatan, atau mengharuskan adanya hukuman, aumalan, atau apa? Menyebabkan adanya denda, maksudnya malah di sini. Maksudnya apa? Denda. Kan ada dietnya kan gitu ya, denda. Halla minhu biqadri ma yuqabilu tilkal jinayata. Maka halal mengambil harta orang tersebut sesuai dengan kadar apa? Seimbangnya dengan kejahatannya tadi. Ka'ida qata'a adwan aw sariqa wa nahwihi. Seperti apa? Seperti ketika memotong anggota badan orang lain. Ka'ida qata'a adwan. Jadi apa? Memotong anggota tubuh orang lain. Potong tangannya contohnya. Atau mencuri ya, yang itu berhak apa? Dipotong tangannya gitu. Wa nahwihi, dan semisalnya. Jadi di sini kan sariqah ini kan masih umum. Maksudnya adalah mencuri yang memang berhak dipotong tangannya. Jadi dari sini bisa kita pahami bahwasannya hukum asal adalah tidak boleh mengganggu darah, harta, dan kehormatan orang yang terjaga, yang maksum, kecuali alasan yang dibenarkan. Di antara alasannya adalah apa? Ketika melakukan jinayah. Jika ada orang yang memotong tangan orang lain atau mematahkannya, maka apa? Tangannya tersebut juga harus dipotong dan dipatahkan. Jadi kan mikir-mikir itu ya.
Bener mikir-mikir. Kalau motong tangan, mematahkan tangan nanti dibalas potong tangan. Jadi lucu ya ikhwah. Jadi kadang katanya lucu kalau berantem itu. Oke. Jadi berantemnya orang yang paham syariat Islam karena ditegakkannya kisos di situ ya. An-nafsu bin nafsi wal ainu bil anni bil aini, al anfu bil anfi wal udhunu bil udhuni. Ya. Jadi kalau memang ditegakkan seperti itu, di sana berantemnya itu enggak pukul-pukulan. Tapi apa? Ludah-ludahan. Iya benar gitu. Jadi berantemnya itu apa? Ya berantem kata-kata saja gitu. Berantem kata-kata, ludah-ludahan gitu ya. Karena dia paham konsekuensinya. Kalau mukul nanti balas apa? Dipukul gitu. Ya. Kalau sampai mematahkan tangan nanti tangannya juga dipatahkan. Ya, itu ya. Nah, maka apa? Inilah ya. Maka berantemnya kan lucu gitu ya Mas Arif ya. Lucu. Cuma ludah-ludahan gitu ya. Nah, itu yang ditegakkannya syariat Islam. Kalau sekarang kan enggak toh? Ya. Kalau berantem kan yang ditegakkan syariat ya. Ya, terserah gitu. Nah, jika mencuri maka apa? Ya dipotong tangannya jika apa? Jika terpenuhi syarat seperti mencuri apa? Memenuhi nisab potong tangannya. Ya. Ya. Wa kada idastadana wamtana'a minal wafa. Ini kan masalah harta ya. Kalau ini masalah harta. Wa kada idastadana, demikian pula apabila berhutang, kan masalah harta. Masih masalah harta. Wamtana'a minal wafa, dan tidak mau melunasi. Fayu'khadhu min malihi biqadri dalikal haq, maka diambil secara paksa dari hartanya sesuai dengan kadar hutangnya. Sawa'un kana ad-dainu lillahi aw lil khalqi, sama saja apakah hutang tersebut berkaitan dengan hak Allah atau berkaitan dengan sesama manusia. Au nafaqah lil aqarib, atau nafkah untuk kerabat, wal mamalik, budak, ya nafkah untuk budak, apalagi wal bahaim, nafkah untuk hewan ternak, wal dhaif, bahkan nafkah untuk apa? Tamu. Tamu punya hak ya. Punya hak. Ya, nanti kalau nggak dipenuhi berarti apa? Diambil hartanya ya. Sesuai dengan kadar kewajibannya gitu ya. Sehingga ya akhwat ya, seorang istri itu boleh mengambil sebagian harta suaminya. Ketika apa? Ketika suami tidak mau menafkahi. Meskipun tanpa sepengetahuan suami. Jadi ketika istri tidak dinafkahi, ya, ini waktunya menafkahi kok nggak dinafkahi gitu ya, maka boleh apa? Iya, boleh mengambil meskipun tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin suami. Ini termasuk alasan yang dibenarkan untuk mengambil harta milik orang lain yang hukum asalnya adalah terlarang. Ini tadi kan nafkah, ya. Kita dengan nafkah. Ada ya seperti itu ya. Suami nggak mau menafkahi apa? Istri, tapi suaminya rajin menafkahi temannya. Kalau main kan biasanya main gitu ya. Kalau main diajak makan bareng, tapi istrinya nggak dinafkahi. Berarti kesempatan untuk istri apa? Mengambil sesuai dengan apa? Kadarnya. Ya. Iya.
Kita lanjutkan kaidah yang berikutnya. Tafadhal. Itu yang muhsan tadi maksudnya pernah itu maksudnya dia sudah beristri cerai anu lagi atau gimana atau waktu beristri masih itu gimana maksudnya pernah beristri itu apa sudah Pernah menikah. berarti nggak menikah lah apa cerai dulu baru itu Meskipun apa? Cerai. Itu yang itu binikahin sahih dengan nikah sah. Kalau yang penting belum nikah sah, ketika seandainya berzina atau kalau berzina naudzubillah, terus apa? Belum nikah ya. Terus berzina lagi, masih dicambuk. Pokoknya belum akad sah, maka apa? Makanya belum muhsan. Jadi seorang pemuda yang berzina naudzubillah berkali-kali tetap apa? Iya. Dicambuk. Ya maksudnya kan sudah punya yang halal kan ya. Kalau sudah nikah satu punya yang halal, kenapa cari yang lain kan gitu? Ya. Kalau statusnya apa Aceh itu gimana Pak? Itu kan di situ tidak ikut apa itu apa Amirul Mukminin ya disepakati sendiri. Lalu menggunakan syariah sendiri, menggunakan itu sendiri. Nah, seperti itu statusnya apakah boleh atau gimana? Ya, kalau pemerintah kan memberikan otonomi daerah, punya daerah istimewa kan, otonomi daerah, gitu. Jadi tadi ya muhsan itu berarti apa? Sudah pernah menikah dengan cara sah gitu ya. Sah. Apa? Iya. Jadi yang penting dia sudah menikah. Iya. Maka seperti itu kan nanti gampang ya ketika naudzubillah orang yang sudah menikah terus apa? Tertangkap berzina. Dia mengatakan, "Iya, saya sudah menikah tapi saya belum pernah bercampur dengan istri," gitu. Itu jadi alasan. Belum pernah bercampur kan itu. Istrinya juga mendukung itu. Mendukung apa? Mengaku, "Ya, belum pernah bercampur." Ya selamat dari hukuman rajam kan gitu. Tapi apa ya? Ini juga syaratnya berat karena kan harus terpenuhi 4 syarat. Apa? 4 orang saksi. Gitu ya. Benar-benar melihat seperti melihatnya gayung masuk ke dalam timba dan sumur gitu ya. Seperti ember masuk ke sumur gitu. Ya, jadi video saja tidak cukup, nggak bisa video. Video nggak cukup untuk ditegakkan hukum rajam. Makanya dulu kan ya pengakuan biasanya, pengakuan. Ya Nabi merajam Humidia, Maiz, ya itu dengan apa? Pengakuan. Ya. Dilanjutkan Mas Okta ayat ke-22. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asru fi adatina al-ibaha hatta yaji'a sarikul ibaha wa laysa masyru'an minal umuri ghairul ladhi fi syar'ina madkur wahadani al-aslani dzakarahuma syaikhul Islam rahimahullahu fi kutubihi wa dzakara an asla alladhi buniya alaihi al-imamu Ahmadu bana alaihi al-imamu Ahmad
madhabuhu an asla fil adati al ibahatu fala yuharrimu minha illa ma warada tahrimuhu wa an asla fil ibadati al khudri fala yashru'u minha illa ma syara'ahu Allahu wa rasuluhu. Iya, syukran barakallahu fi ala husnil qiraah. Iya. Wal aslu fi adatina al ibahatu. Jadi hukum asal dalam perkara adat kita adalah mubah, boleh. Hukum asal dalam adat, kebiasaan itu adalah boleh. Hatta yaji'a sariful ibahati. Sampai apa? Hatta yaji'a sariful ibahah. Sampai datang dalil yang memalingkannya dari hukum mubah. Sampai ada dalil yang memalingkan dari hukum mubah. Maksudnya adalah sampai ada dalil yang mengharamkan. Walaysa masyru'an minal umur ghairul ladzi fi syar'ina madkur. Tidaklah sesuatu itu apa? Disyariatkan, laisa masyru'an minal umur, tidaklah disyariatkan dari perkara-perkara ghairul ladzi fi syar'ina madkur, selain sesuatu yang dalam syariat kita itu disebutkan. Tidaklah sesuatu disyariatkan kecuali apa? Memang sesuatu tersebut disebutkan dalam syariat kita. Ada dalilnya. Paham ini ya? Wa hadanil aslani dzakarahuma Syekhul Islam rahimahullahu fi kutubihi. Dua kaidah ini telah disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah fi kutubihi, yaitu fi kitab apa? Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Wa dzakara anna al-asla alladhi bana alaihi Imamu Ahmadu madhabahu. Dan beliau menyampaikan kaidah ini yang menjadi landasan Imam Ahmad di dalam membangun madhabnya. Kaidah ini apa ya? Menjadi landasan Imam Ahmad dalam membangun madhabnya adalah apa? Annal asla fil adati al-ibahatu. Banyak asal dalam perkara kebiasaan, perkara adat adalah mubah. Fala yahrumu minha illa ma warada tahrimuhu. Maka tidak haram dari perkara adat tersebut kecuali apabila ada dalil yang mengharamkannya. Kalau ini apa? Asal dalam adat. Terus wa annal asla fil ibadati al-hadaru. Dan asal dalam ibadah adalah terlarang. Fala yushra'u minha illa ma syara'ahu Allahu wa rasuluhu. Maka tidaklah dituntunkan, disyariatkan kecuali apa? Yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi ya ikhwah wal akhwat, menunjukkan bahasanya hukum asal adat kebiasaan manusia itu adalah boleh. Sampai apa? Sampai ada dalil yang melarangnya. Dan kaidah fikih ini perlu diingat. Perlu apa? Diingat selalu. Bahkan kemarin pas kemerdekaan itu khilaf. Ada yang khilaf. Mungkin ada yang mengatakan apa hukum memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus ya. Mulai apa? Di situ kan apa? Ada ulama yang berpendapat hari raya di agama kita hanyalah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha.
Dan ada yang berpendapat bahasanya hari kemerdekaan, memperingati hari kemerdekaan itu adalah masuk dalam ranah apa? Adat, kebiasaan, tidak masuk dalam ranah apa? Ibadah. Ada yang berpendapat demikian. Maka kita harus hati-hati dalam masalah ini. Gitu ya. Memang berat, dalam artian berat mengatakan sesuatu itu bid'ah. Apalagi ditambah dhalalah gitu ya. Kan berat. Ya. Hati-hati juga kalau khutbah di mayoritas yang di situ kita khalfiyahnya terus kita pakai apa? Fa inna kulla bid'atin dhalalah gitu. Fa inna kulla dhalalatin finnar. Langsung suruh turun Mas. Gak boleh khutbah lagi. Ya kalau ya khutbah di situ yang ya kita memakluminya gak masalah, ya monggo gitu ya. Jadi bukan berarti wah ini apa namanya mumayyi ini apa ya lemah gitu. Itu ya. Jadi memang semakin kita itu belajar terus, maka kita akan semakin berhati-hati gitu. Berhati-hati dalam menghukumi suatu itu bid'ah. Jangan sampai bersedekap setelah apa? Bersedekap setelah rukuk gini bid'ah. Memang ada kan ulama yang mengatakan bid'ah gitu kan. Gitu. Dan sekarang memang ya mulai yang penting kita enggak apa namanya? Itu kita sikap pertengahan. Dalam artian memang sekarang mulai muncul ya, dalam artian mulai muncul bermudah-mudahan dalam masalah mungkin talafut biniat, bisa melafadzkan niat, terus masalah apa lagi, masalah-masalah yang lain. Itu memang kalau kita baca kitab-kitab fikih Syafi'iyah memang ada gitu. Memang apa? Ada dalilnya dari kitab-kitab buku-buku fikih Syafi'i mereka. Gitu. Yang penting di sini kita hati-hati ya bagaimana bisa bijak dalam masalah ini dan tidak apa? Ya tidak bermudah-mudahan gitu kan. Bisa bijak intinya. Tapi demikian ya ikhwah, nanti kita lanjutkan masih kaidah ini ya. Kaidah berkaitan dengan adat gitu ya. Dengan adat. Nah, nanti sebenarnya juga ada kaidah kubro juga kan yang berkaitan dengan al-adatu muhakkamah. Insyaallah nanti kita lanjutkan ba'da maghrib, kita istirahat dulu persiapan untuk sholat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.